Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui program Rehat, Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi 7 Agustus tahun 2020. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu pada malam hari ini Tuhan, bersyukur bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kalaupun kami masih ada sampai sekarang, seperti kami ada, itu hanya karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan dan gagah kami. Dan sekiranya kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, supaya kami mengerti akan firman ini. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai ayat 28. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya,
Saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saling memperlengkapi adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sehebat-hebatnya seseorang pasti membutuhkan orang lain. Atau sekaya-kayanya seseorang pasti membutuhkan orang lain. Sepintar-pintarnya seseorang juga pasti memiliki kekurangan dalam hal-hal tertentu. Hal ini menandakan bahwa manusia sangat terbatas. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak punya kelemahan atau kekurangan. Mungkin saudara boleh hebat pada satu bidang, tapi ingat, pada bidang yang lain, saudara ataupun saya punya kekurangan dan keterbatasan. Perikop yang kita baca malam hari ini mencatat bahwa Apolos adalah seorang yang fasih berbicara, serta seorang yang terpelajar dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia menguasai perjanjian lama, khususnya nubuatan tentang Yesus. Ia telah menerima Yesus, yang dalam perikop ini disampaikan bahwa ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, dalam ayat yang ke-25a. Dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi hanya mengetahui baptisan Yohanes, sehingga ketika Priskila dan Aquila yang telah menerima dan percaya kepada Yesus melalui pengajaran Paulus mendengar pengajarannya, Priskila dan Aquila mengajak ke rumahnya dan menjelaskan kepadanya tentang pengajaran yang benar dalam jalan Tuhan. Saudara-saudara, penting menggarisbawahi apa yang saya sampaikan pada pembukaan renungan malam hari ini. Kalaupun Apolos itu orang yang fasih lidah, ia belum menguasai sepenuhnya tentang pengajaran-pengajaran iman Kristen. Dan ketika Priskila dan Aquila mendengar bahwa Apolos yang punya kemampuan berbicara yang baik, semangat yang besar untuk memberitakan Injil, punya kekurangan, apa yang Priskila dan Aquila lakukan? Mereka memanggil Apolos ke rumahnya dan memberitahukan kepada mereka tentang pengajaran yang lain yang belum diketahui oleh Apolos, yang diterima Priskila dan Aquila dari Paulus. Artinya apa, saudara? Mungkin di sisi lain juga saudara tahu dan orang lain tidak tahu. Belajar pada Priskila dan Aquila. Ia tidak menjatuhkan orang lain, tetapi yang dia lakukan, dia ajak dan kemudian memperlengkapi Apolos yang bersemangat dan punya kemampuan berbicara yang baik dalam memberitakan Injil. Pertanyaan saudara, berapa kali saudara menjatuhkan orang lain karena saudara punya pengetahuan dibanding dengan orang yang ada di hadapan saudara? Tetapi malam hari ini kita belajar pada Priskila dan Aquila bagaimana memperlengkapi Apolos untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, mereka memberitahukan bahwa Yesus adalah jalan Allah, yang adalah anak Allah yang telah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Pengajaran Priskila dan Aquila menjadi alat anugerah yang membawa Apolos ke dalam kebenaran dan keutuhan pengajaran dan memperlengkapi Apolos untuk mengabarkan Injil sampai di Akhaya. Saudara-saudara, Priskila dan Aquila kiranya menjadi inspirasi bagi kita bahwa saling menopang dan memperlengkapi dalam pelayanan itu adalah penting. Saya mau tanya saudara-saudara, kalau saudara terlibat dalam pelayanan, apakah saudara adalah pribadi yang memperlengkapi, adalah saudara adalah pribadi yang menjatuhkan?
Priscilla dan Aquila adalah inspirasi bagi kita. Mestinya kita saling memperlengkapi supaya kita semua boleh disempurnakan di dalam Tuhan, dalam hal-hal tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat ataupun di tengah keluarga, dalam masyarakat, atau di mana Tuhan mengutus kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah kita dipanggil supaya kita bisa saling memperlengkapi. Tuhan memberkati. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padaku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika malam hari ini Tuhan kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan malam hari ini tertanam di dalam hati kami dan mewarnai hari-hari hidup kami. Kami diingatkan bahwa kami juga punya keterbatasan dan kelemahan. Namun pada sisi yang lain kami punya kelebihan dan kemampuan dibanding dengan saudara kami. Tetapi kami bersyukur malam ini Tuhan, melalui Apolos, Priscilla dan Aquila, kami diberi inspirasi bahwa kalaupun punya keterbatasan dan kelebihan, kehebatan dan ketidakmampuan, bukanlah sesuatu untuk dipertentangkan, tetapi sesuatu yang harus kami pergunakan dengan baik dalam hal saling memperlengkapi. Terima kasih Bapa di surga,
kami akan nyatakan dalam keluarga kami, dalam hubungan sebagai suami dan istri. Kami harus memperlengkapi seorang dengan yang lain sehingga kami menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang hebat. Demikian juga anak-anak kami perlengkapi dan tentu mereka juga memperlengkapi kami. Ketika kami mengambil bahagian dalam pelayanan dalam gereja, kami saling memperlengkapi seorang dengan yang lain, bukanlah saling menjatuhkan. Ataupun ketika kami masuk dalam satu unit kerja, kami masuk dalam satu tim kerja, dimanapun Tuhan, kami terpanggil untuk memperlengkapi seorang dengan yang lain. Malam hari ini berjuang gumul bersama dengan jemaat-Mu. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dan pulihkan. Bagi mereka yang sedang menderita karena kesulitan ekonomi, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, pemulihan kiranya terjadi bagi bangsa ini. Yang mempunyai pergumulan karena berbagai-bagai beban hidup. Mereka yang sedang berjuang untuk keluar dari jerat dosa dan kuasa maut, kami berdoa berikan kekuatan kepada mereka. Mereka yang sedang terlibat obat-obat terlarang, narkotika, seks bebas, demikian juga berbagai tindakan-tindakan yang tersembunyi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan, untuk boleh keluar dari semuanya itu untuk hidup menikmati damai sejahtera di dalam pertobatan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, berdoa bersama dengan warga jemaat yang untuk sementara waktu tidak tinggal bersama dengan anggota keluarga, entah itu suami, istri, anak-anak, cucu, saudara-saudara, oleh karena pekerjaan, tugas pendidikan, baik di beberapa kota di Indonesia ini maupun yang ada di luar negeri. Satu hal yang kami minta malam ini Tuhan, untuk anggota keluarga kami yang jauh, Tuhan lindungi. Terus berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, baik dalam sekolah yang baru maupun bagi mereka yang akan mencari lembaga pendidikan yang baru. Terkhusus anak-anak kami akan masuk perguruan tinggi. Tuhan bukakan jalan kepada mereka. Kami terus menopang pelayanan di tengah jemaat ini. Pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, dan unit kerja yang ada. Semuanya bekerja demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekalipun masih sangat terbatas oleh karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami bersyukur bersama beberapa saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahirannya. Berdoa bersama dengan Christian Frederick Augusto, Albert Dodi Pongsirante, Bapak Titus Lumbar, dan Agustinus Sulo. Demikian juga yang ditambahkan setahun usia pernikahan mereka, Bapak Markus Daba dan Ibu Melianti Taruk, Bapak Paulus Palimbunga dan Ibu Yuliana Kidingalo. Kiranya dengan pertambahan usia kelahiran dan pernikahan, mereka semakin mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan terus memberkati hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan program rehat ini. Berikan kekuatan, ketekunan, dan kesabaran untuk mempersiapkan dan melayani jemaat secara virtual, melalui renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Juga saudara seiman yang lain di berbagai kota, di berbagai tempat yang dengan setia mengikuti renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Berkati mereka Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa menaungi dimanapun mereka berada sekarang ini. Tuhan, jika kami istirahat malam hari ini dalam petiduran, lindungi kami. Jauhlah kami dari berbagai malapetaka, roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya dan kami gereja yang berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah.
Demikianlah renungan harian dan doa malam edisi Jumat 7 Agustus tahun 2020. Tuhan memberkati.